Nggak usah lu benerin, pikirin aja dulu. Kenapa sih dia tidak menghargai gue dan gue juga vapers? Apa karena gue orang kecil? Oh bisa 5 jam gue syuting di sini. Ya kalau untuk distributor ya tolonglah hargailah karya kita. Pekerjaan gue di vape itu tanggung jawab gue itu besar banget. Dan gue nggak bisa ninggalin. Gue lihat juga sekarang vapers itu kalau kata orang 2 juta. Bullshit, nggak ada 2 juta vapers. Jadi gue dipegang sama kedua orang besar lah jatuhnya. Dari situ ya thank you banget sih buat Mas Eko sama Mas Budi. Kalau nggak ada dia gue nggak tahu. Dan di masa itu mereka berdua memang kaliber. Buset, itu udah sampai sekarang juga masih kayak gitu. Cobain kan Vaporistanya selalu diginiin gitu, sampah akhirnya dia taruh di meja koil di situ. Jadi gue nungguin Vaporistanya datang, gue bersih tokonya, padahal gue bukan Vaporista, gue bersih, nyapu apalah, ngelap-lap segala macam gitu. Untuk gimana caranya biar gue bisa bikin produk seperti itu. Gue belajar, gue beli bahan dari luar. Nih lucunya nih, Rom, gue beli bahan dari luar. Gue pakai kartu kredit teman, pinjem, pas barangnya datang. Gue nggak tahu kalau itu tuh harus ada pajak, bayar pajak dan lain-lain. Ya kan, gue datang ke sana kan. Pas gue datang, ditanyain mana surat izin impornya. Nggak ada Pak, ini. Ya ini barang nggak bisa keluar. Wah sedih banget gue, dan aduh gue nggak tahu. Dan itu kan gue harapin biar gue bisa bikin liquid kayak liquid US ya kan, pakai bahan US. Akhirnya ya mau nggak mau gue tungguin sampai kantor bea cukainya itu tutup gitu. Jadi gue nungguin aja di situ, udah kayak pengemis tau nggak lu, di depan kantor bea cukai itu masuk. Akhirnya keluar orangnya dia bilang kayak gini, kok lu nggak pulang? Ya Pak saya tungguin barang saya Pak gitu. Dan dia kasihan, ya udah sini masuk lagi ke ruangan gua. Udah masuk ke ruangannya dia, habis itu dikasih barangnya sama dia. Nih buat lu nih, lain kali kalau mau kayak gini lu harus nih ya ada surat kayak gini ya. Ya udah, gua nggak ngerti juga ada namanya forwarder dan iya kayak gitu kan. Ada, wah gua seneng banget tuh. Gua pulang gua ngebrew, dan pas gua ngebrew itu memang prosesnya sih nggak gampang, tapi mempelajari sesuatu itu memang tuh harus punya ketekunan ya, rajin banget gua. Gua pelajari semua, habis itu gua bikin, jadilah 2 liquid gua. Gua jadi SPB, tawarin produk, Mas, cobain produk saya gitu-gitu. Liquid saya Pak, liquid apa itu? Susu bro Pak. Lihat dari desainnya. Oke. Cobain, pas dicobain kayak gini. Aduh, enggak deh, katanya gitu. Jadi mau seenak apapun liquid, jadi kalau harganya berantakan, mau nggak gue cobain dulu? Oke, dicobain, setelah dicoba dan dia suka, ini enak nih, lu jual berapa? Gue sampai ngomong kayak gini, terserah. Oke, selamat datang di Avitox, Mr. Bos Echa. Wih, thank you banget udah diundang datang ke sini, seneng banget gue. Ini gue liatin mulu nih di Instagram nih. Akhirnya gue di sini juga ya. Setelah memang disimpan dulu memang. Sengaja nih, berarti gue spesial nih. Yoi, disimpan dulu, jangan pagi-pagi udah dikeluarin jagoannya. Cak, gimana kabarnya sekarang, Cak? Alhamdulillah sehat. Kalau Echa kayaknya nggak usah di-introduce ya, Pepper udah tahu semua ya. Ini mana sih kameranya? Oh ini ya, Cik. Ini adalah owner dari Hero 57. Iya, betul. R57 Reza Pahlawan. Betul sekali. Cak, boleh ceritain nggak perjalanan lu dari pertama dulu tuh sampai akhirnya Hero bisa jadi sesuper sekarang? Oh bisa 5 jam gue syuting di sini. Jadi begini guys, jadi gue itu adalah vapers biasa sebenarnya ya. Pertama kali itu gue suka yang namanya nge-vape, dan pada akhirnya gue bikin liquid. Liquid yang tidak bernikotin. Namanya pertama dulu Cloud Heaven, karena gue mainnya di Senen. Jadi kan dulu kan orang kan pengen nge-vape tapi nggak mau gatel. Kalau produk dari Cina kan dulu kan biasanya itu kan udah ada nikotin. Iya itu gatel. Makanya gue bikin nol nikotin itu dipaketin, gue jual gitu. Gue paketin kan. Setelah itu orang tuh belum kenal gue sebenarnya. Nah pas gue tahu itu namanya industri vape itu udah mulai berkembang itu, gue setelah nggak bergaul di sana, gue udah lihat ada komunitas. Nah, gue datang ke komunitas, gue ngeliat produknya mereka gila. Liquidnya tuh yang mahal-mahal, yang 350.000. Oh iya. Yang 250.000, iya 30 mili kayak mahal-mahal pokoknya intinya deh. Gue berusaha untuk gimana caranya biar gue bisa bikin produk seperti itu. Akhirnya gue ngebrew, gue belajar, gue beli bahan dari luar. Nih lucunya nih, Rom. Gue beli bahan dari luar. Gue pakai kartu kredit teman, pinjem gitu, habis pinjem pas barangnya datang. Gue nggak tahu kalau itu tuh harus ada pajak, bayar pajak dan lain-lain. Gue datang ke kantor bea cukai. Itu karena ditelepon kan, Mas ini barangnya harus datang ke kantor gini, katanya harus ada surat izin impor. Ya kan, gue datang ke sana kan. Pas gue datang, ditanyain mana surat izin impornya.
nggak ada pak gini. Ya ini barang nggak bisa keluar. Wah sedih banget gue, dan aduh gue nggak tahu, dan itu kan gue harapin biar gue bisa bikin liquid kayak liquid US ya kan, pakai bahan US gitu. Akhirnya ya mau nggak mau gue tungguin sampai kantor bea cukainya itu ini tutup gitu. Jadi gue nungguin aja di situ, udah kayak pengemis tau nggak lu, di depan kantor bea cukai itu masuk. Akhirnya keluar orangnya dia bilang kayak gini, kok lu nggak pulang? Ya pak, saya tungguin barang saya pak gitu. Dan dia kasihan, ya udah sini masuk lagi ke ruangan gua. Udah masuk ke ruangannya dia, ada tuh dikasih barang yang sama dia, nih buat lu nih, lain kali kalau mau kayak gini lu harus ini ya, ada surat kayak gini ya. Udah gua nggak ngerti juga ada map dan iya kayak gitu kan. Akhirnya wah gue seneng banget tuh, gue pulang gue ngebrew, dan pas gue ngebrew itu memang prosesnya sih nggak gampang, tapi mempelajari sesuatu itu memang tuh harus punya ketekunan ya, rajin banget gue. Gue pelajari semua, habis itu gue bikin, jadilah 2 liquid gue, Dragonite sama Juggernaut. Iya, akhirnya gue udah pede banget nih Rom, dan gue juga udah beli botol dari Cina, kayak botolnya kayak dipakai botol US. Botol kaca lah kalau kata orang yang kata kaca, pipet. Wah udah gue bikin kemasannya itu, gue ikutin Grandmaster 5 pounds, ikutin kemasannya kan, dengan dia cuma garis-garis kayak gitu, ada lambang caturnya. Kalau gue nggak ada, gue bikin, gue bawa lah ke toko-toko, gue keliling itu, gue kan tinggal di Depok waktu itu, gue bawa ke toko-toko besar lah yang ada di Jakarta semua kan ya, toko-toko besar ya, mungkin kalian tahu lah semua. Gue datang itu nggak ada loh yang mau nerima, satu pun. Jangankan nerima, nyobain aja nggak mau. Terus ya cara itu sama komunikasinya begini, oh iya ngelihat muka aja nggak, sambil main-main begini, oh iya bro, oh enggak bro, sorry bro. Kesal sih pernah banget gitu ya? Parah, ngeliat mukanya nggak mau ya udahlah. Dan pada akhirnya ya gue udah frustasi banget lah. Padahal liquid gue ini udah ada nikotinnya lagi kan. Udah gue udah bisa nemu nikotin. Belinya dari luar juga nikotinnya semua. Kayak gitu. Zaman dulu nggak ada yang masukin. Nggak ada yang masukin nikotin. Iya, gue beli tuh nggak deh. Temen gue ada, dia punya nikotin, dan itu gue beli dari dia. Terus akhirnya gue lapar gitu, gue ke Kemang Festival atau Kemang Food Fest soal kalau nggak salah situ ada orang nge-vape, gue tawarin, bro lu mau nyobain nggak produk gue? Akhirnya orang itu mau nyobain, terus dia tetes, dicobain, enak nih, ini punya lu. Iya bro, katanya dijual di mana? Gue bilang ya belum dijual, nggak ada toko yang mau. Katanya bawa aja ke sebelah, ada toko vape di sebelah namanya Sapom, nanti gue beli di sana. Akhirnya gue, oh di mana bro? Ada di sebelah. Ya udah, gue ke sebelah, gue habis makan, gue ke sebelah. Gue datang di sana, gue ketemu ownernya langsung, ketemu namanya Martin. Jadi gue ketemu sama Martin, ya rezeki sih jatuhnya. Terus akhirnya Martin bilang kayak gini, mau nggak? Gue cobain dulu. Oke, dicobain. Setelah dicoba dan dia suka, ini enak nih. Lu jual berapa? Gue sampai ngomong kayak gini, terserah. Iya, gue bilang terserah bro, terserah. Ya udah, dan pada akhirnya lah, ya udah gue mau deh, gue beli semua, dibeli semua loh. Jadi gue bawa berapa ya? 30 botol kan seliter ya. Seliter kalau itu kan 30 mili, 30 botol kan. Ya udah, gue kasih tester juga untuk nyobain, dan pada akhirnya besoknya gue telepon lagi si Martinnya. Bro, gue boleh nggak main ke toko lu? Boleh aja sih. Martinnya sempet curiga sama gue. Lu mau COD-an ya? Gue bilang enggak lah, gue nggak kayak gitu lah. Masa gue mau COD-an, kan gue udah jual sama lu. Enggak, gue cuma pengen datang main ke toko lu, memperkenalkan produk gue. Kan kalau Vaporista kan nggak mungkin lah fokus sama satu produk itu kan. Kan ada produk lain juga yang harus di-push kan. Ya udah, gue datang di sana, tokonya itu buka jam 2, jam 12 gue udah nyampe sana belum buka. Jadi gue nungguin Vaporistanya datang, gue bersih-bersih tokonya, padahal gue bukan Vaporista, gue bersih, nyapu, apalah, ngelap-lap segala macam gitu. Sampai ada customer ya, gue jadi apa sih kalau laki-laki, kalau perempuan SPG. SPB, gue jadi SPB, tawarin produk mas, cobain produk saya gitu-gitu. Dan pada akhirnya mereka suka, oh ini lo yang bikin. Akhirnya ya Vapers di Jakarta Selatan lah udah mulai pada coba, dan sudah dari mulut ke mulut kali ya. Dulu kan belum ada Instagram yang kuat banget untuk promo, belum ada reviewer. Dulu kan belum ada zamannya kayak gitu kan. Ya dari situ akhirnya gue bikin produk lagi satu,
namanya Susu Bro. Gue bikin Susu Bro itu belum diambil JPS. Susu Bro itu gue sempat bikin itu lumayan cukup banyak lah ya. Kalau dulu 500 piece itu udah banyak banget. Udah banyak banget dan itu udah toko-toko udah pada mau nerima gitu, dan gue jual melalui Facebook juga dan meledak di Bali. Nah dari situ Pak Budi JPS datang nyamperin ke Sapom nyari Martin. Habis itu ketemu sama gua, akhirnya kita kontrak sama JPS dan produk itu gua kasih ke JPS. Tapi sebelum itu ada ceritanya. Sebenarnya sih gua nggak mau ngasih soalnya produk itu. Waktu itu ada satu toko di Jakarta. Toko itu ibarat kata toko terbesar dan barang-barang mewahnya banyak banget di situ. Ya, oke. Gue datang ke situ, gue nggak usah sebut, mungkin orang pada tahu lah. Gue datang di sana, jadi orangnya itu di mana dia ngobrol, di situ dikerumunin orang. Tapi kenapa gue datang ke sana, gue yang dikerumunin orang? Karena liquid gue lagi diomongin orang, liquid Susu Bro. Dan gue bawa dan orang itu pada pengen nyobain. Pas gue dikerumunin orang, dia datang di depan gue. Itu liquid apa? Akhirnya kita dikerumunin orang banyak banget. Liquid saya pak. Liquid apa itu? Susu Bro pak. Lihat dari desainnya. Oh gitu. Cobain. Pas dicobain kayak gini. Aduh, enggak deh, katanya gitu. Nah, terus dia bilang apa ya, ini paling kata-kata yang paling ini. Oh saya bilang kayak gini. Mau pak, nanti saya benerin. Terus dia bilang kayak gini sama gue, ini kata-katanya yang paling bikin gue nggak sakit hati sih, yang bikin gue semangat. Nggak usah lu benerin, pikirin aja dulu. Anjir. Itu gue balik itu tuh gue di perjalanan gitu tuh gue ngamuk-ngamuk tuh nggak lu? Branding desire lu keluar di situ. Gue tuh ngefans banget sama orang ini. Kenapa gue ngefans banget sama orang ini? Karena dia memperkenalkan vape dan kenapa sih dia tidak menghargai gue dan gue juga vapers? Apa karena gue orang kecil gitu kan? Dan pada akhirnya besoknya datanglah Pak Budi ke Sapom. Pas datang ke Sapom, dia tadinya cuma pengen jadi distributornya Susu Bro doang untuk jualin. Dan pada akhirnya kayak gini, ya udah lu ambil aja, lu yang punya ini produk. Gua aja yang bikin, gua jual harga segini. Kalau gua jual harga distributor sekian harganya, tapi gua kasih harga OEM di situlah pertama kali. Gitu. Dan diambil sama Pak Budi, dikelola sama JPS dan itu boomingnya minta ampun. Justru itu aja guys. Dari situ udah booming. Ada Susu Bro udah. Buka deh pintu lu di situ. Kebuka pintu gua. Lanjut ke Bananarila. Pas di Bananarila ini, jadi ada customer Sapom. Gua kan tiap hari bikin liquid di Sapom. Kalau gua bikin liquid di Sapom, gua kasih cobain kan favoristanya. Selalu digini liquid gua. Sampah akhirnya ditaruh di meja coil di situ. Meja ngoiling kan ditaruh di situ. Ada customer namanya Sam, dia cobain. Ini liquid siapa? Enak nih. Liquid gue yang bikin. Kok lu nggak produksi? Ya biasalah. Anak-anak nggak suka gitu. Gue cobain ya, enak nih. Gue boleh nggak produksi berapa minimal ya 100 botol aja juga nggak apa-apa. Akhirnya diproduksi, dikasih nama Bananarila. Itu desainnya gue yang pertama kali ini ngedesain. Bananarila itu gue ambil dari Google tuh. Kalau itu pecah gitu kan. Akhirnya gue desain, diproduksi lah 100, dibawalah ke IJC. Dan waktu itu IJC suka dan pengen jadi OEM-nya. Waktu itu kan IJC kan pengen bikin namanya Indonesia Juice Cartel. Bukan Indonesia Vapor, tapi anak perusahaan Indonesia Vapor. Datang gue di sana dan kita deal. Ya udah. Terjadilah Bananarila dan gue nggak tahu kalau yang punya Bananarila itu sama yang punya Susu Bro itu adik kakak. Gue nggak tahu sama sekali gitu. Si Budi juga bilang, oh itu yang lo bikin Bananarila, oh itu kakak gue katanya. Gitu. Begitupun sebaliknya juga begitu, lo yang bikin Susu Bro. Nah, jadi gue dipegang sama kedua orang besar lah gitunya. Dari situ ya thank you banget sih buat Mas Eko sama Mas Budi. Kalau nggak ada dia gue nggak tahu. Dan di masa itu mereka berdua memang kaliber. Buset, itu udah sampai sekarang juga masih kayak gitu. Nah dari situ mulailah. Nah di saat itu yang tadinya orang yang
tadinya menolak produk gue ini, bikinlah namanya Indonesia Top Brewer. Nah di situ akhirnya gue menang 2 kategori, the best creamy, the best tobacco, sama ngebrew dadakan. Jadi gue menang 3 kategori itu. Gue tidak menang fruity karena waktu itu gue belum bikin liquid fruity. Gitu, dari situ Hero 57 makin besar sampai pada akhirnya ada cukai dan lain-lain. Ya udahlah, yang tadinya Sapom yang berterima kasih sama, yang gue terima kasih banyak banget sama Sapom karena dia pertama kali nemuin gue lah gitu. Akhirnya ya gue ajak collab masuk ke Hero, kita bikin perusahaan Hero 57 kayak gitu ya, seperti itulah sampai sekarang alhamdulillah bertahan. Dan dimana distribusinya memang dari Sapom semua kayak gitu lah. Nah kalau kita bahas sekarang ini nih Chan, ini sebelum bahas yang ini menarik loh, karena gue sendiri juga baru pernah dengar tuh cerita kalau ternyata seorang Eca tuh dulu pernah sampai nawarin orang SPB barang sendiri, ya kan? Iya. Istilahnya ngebersihin Sapom pada saat Sapom dulu juga belum jadi partner gitu. Iya. Jadi kalau kalian dengar tuh benar-benar ini orang emang dari nol, dari benar-benar bawah. Jadi udah bukan zero to hero, tapi udah dari minus to hero. Bener-bener tuh, aduh minus banget lah itu. Dari minus, dari iya. Beli bahan aja minjem duit temen. Iya, karyawan Sapom itu kalau gue datang dulu dipanggilnya bukan Eca, Andika kangen band. Anjir, sampai dia nggak nyangka kalau gue jadi bosnya sekarang. Iya makanya gitu. Dia nggak nyangka. Tapi tapi gue tetap masih menghargai si anak-anak itu semua. Dan gue juga nggak pernah merasa gue ini udah bos dan gue udah menjajah galau. Iya lah. Ya itu ketara banget lah. Buktinya mereka semua masih barengan juga sampai hari ini, itu membuktikan. Sampai sekarang gak ada yang ganti. Iya, itu membuktikan. Malah kita nambah nambah. Nambah itu pun kerabat-kerabatnya mereka, teman-teman dekatnya mereka yang gue ajak. Bukan orang lain atau kayak gimana, enggak. Nah, nanggepin yang sekarang nih, Cah. Sekarang ini kan lagi, ya lu juga ngalamin, gue juga ngalamin, dan banyak produsen ngalamin. Bagaimana nih memang ada, kemarin itu kan eranya ada sempat era super distri. Ya kan, super distri, tapi ekosistem yang seimbang nih jadi nggak seimbang gara-gara super distri. Nah, kalau gue sih sebenarnya di Hero itu sebenarnya tidak pernah ada yang namanya super distri. Ada yang distributor. Mungkin karena gua memberikan mereka keuntungan besar, distri gua punya agen lagi, agennya punya agen lagi. Dan pada akhirnya ya harga itu bisa berantakan. Sebenarnya kalau dibilang bagus, penyebaran produk itu sebenarnya bagus, Rob. Iya, jadi rata. Kalau dijaga. Iya. Tapi kalau nggak dijaga malah berantakan. Nah, jeleknya ini kan belakangan ini kan gua udah menghentikan namanya distributor ya. Ya. Gue udah, stop deh. Bener-bener distributor, gue langsung ke retail aja. Karena itu satu, gue lihat produk gue itu, ini gue bongkar aja harganya ya, Ini nggak apa-apa, gue bongkar harga. Kalau gue jual 110 ke retail jual ke user 140, gue jual ke distributor 90.000, ya kan? Kenapa? Barang gua ini karena mungkin banyaknya agen dan cuannya banyak di dalam situ, distributor itu bisa jual itu di angka 95.000. Itu di Tokopedia. Ya. Orang bisa beli satu. Iya, berarti letak kesalahannya kan kebaca. Letak kesalahannya di mana? Pasti di distributor. Iya, betul. Iya kan? Nggak mungkin tokonya yang jual rugi kan? Iya, sedangkan distributor ini kan ya orang web siapa sih? Ya kita tahu semua. Kita aja semua sebenarnya gitu kan. Dan gua rasa sih juga kenapa gua tidak mau pakai distributor lagi karena satu, barang gua tidak akan bisa bertahan. Karena percuma. Kalau kata orang, Eca ini bro nomor 1, alhamdulillah liquidnya tidak ada yang gagal, enak semua. Tapi kalau menurut gua gagal kalau dihancurin. Benar nggak, Rom? Benar. Jadi mau seenak apapun liquid, jadi kalau harganya berantakan, hancur. Nah, sekarang yang gue lihat juga kan distributor kan juga sudah tidak fokus, Rom. Iya. Distributor itu sudah pada punya produk sendiri. Menurut gue nggak adil. Kenapa gue bilang nggak adil? Gue bikin produk, gue ada pabrik, MPPKC, lu punya produk? Nggak punya pabrik. Nah. Dan gak jelas OEM lu siapa. Iya. Segala macem, gue ya entahlah itu dengan jalannya mereka lah. Nah, mereka udah punya produk dan tidak fokus dengan produk yang harusnya didistribusikan dan sudah punya produsen. Gue kurang kuat apa gitu. Gue selalu branding gitu kan. Ya. Gue nggak pernah berhenti namanya.
Itu dari awal gue buka toko, gue tahu banget bagaimana Hero itu perusahaan yang sangat gila branding. Iya, benar-benar kita tuh mati-matian sampai kita ibarat kata gini, kita ada budget benar-benar siapin untuk ngebuang duit untuk branding gitu. Kita lakuin itu biar yang jual produk kita tidak susah. Iya. Bener kan? Gue udah ngelakuin itu. Terus gue sih nggak sirik, mereka mau bikin liquid, nggak apa-apa Ron. Yeah. Gue nggak apa-apa, lu mau bikin liquid berarti lu maju dong, ya kan? Lu pengen cuan lebih banyak lah dibanding tadinya lu cuma distributor, sekarang lu OEM produk lah. Ya nggak apa-apa, oke banget, nggak ada yang salah sebenarnya. Cuma gue nggak sukanya. Jadi ada beberapa toko, ketika dia mau order barang gua, dia harus bundling sama produknya dia. Itu gua nggak suka. Gua nggak suka dari situ. Jadi kalau mau beli Hero harus ambil dulu produknya dia dengan dia bilang kayak gini, bantu-bantu loh. Jadi dalam artian produk Hero itu buat ngebantuin barang matinya dia sebenarnya buat keluar. Gitu. Banyak banget kayak gitu dan aduh, awalnya sih gua sih sebenarnya bilang loh kok begitu banget sih. Tapi orang itu tidak nyebutin distributornya siapa. Ya awalnya gue cuekin. Tapi setelah beberapa vape store yang datang ke gua, Cak, baru kali ini ada produk lo, gua beli 1 piece pun tidak ada yang keluar. Sudah 2 bulan. Biasanya tidak pernah. Gua biasanya kalau nyetok produk lu cek data lu. Pasti habis dan mungkin belum seminggu gua udah order. Yeah. Ini ada produk lu nggak bisa keluar. Ada 1 produk yang tiba-tiba mandek nih. Padahal produk itu, Rom, reviewnya itu enak banget. Bagus, Vaporista gue doyan banget. Enak banget. Dan pada akhirnya gua tanya, kenapa? Coba Cak, lu jual ke kita berapa? Sekian. Coba lu buka Tokopedia. Gua buka, asli itu ada beberapa toko dijual 95.000, 100.000 yang dibawa modal dia semua. Dan yang menyebalkannya lagi, biasanya toko-toko akun itu waktu lu cek Instagramnya kagak ada, toko fisiknya kagak ada. Tapi kan ketahuan dari data distributor, cuma distributor yang bisa melakukan hal itu. Dan distributor kita tahu siapa aja. Nggak mungkin lah toko retail beli produk sama gua, dia beli dengan harga WS, habis itu dia jual dengan harga di atas harga distributor, harga agen lah jatuhnya. Dia nggak mungkin. Terus yang kejual di toko tersebut yang gue dapetin itu tuh ratusan botol. Artinya kan barangnya sebenarnya laku. Cuman merusak ekosistemnya toko retail. Benar. Nah dari situ makanya gue memutuskan sama tim, ya udah produk Hero yang bukan OEM ya. Kalau OEM kan itu urusannya dia, ya kan. Yang bukan OEM tidak pakai distributor. Memang sih sangat sulit ya Rom ya. Sulitnya itu ibarat kata begini. Tadinya kita produksi banyak, anggaplah kita produksi 1 batch 20.000. Kita nggak bakalan bisa kayak begitu. Kita nggak bakalan bisa. Karena database-nya nggak mungkin seramai kalau distributor. Nah sekarang pas gue coba, ya udahlah kita produksi 10.000, tapi untungnya sama aja. Untungnya sama aja sih. Karena marginnya kan marginnya lebih tebal, gitu kan? Marginnya lebih tebal, terus dibatasi barangnya dan kita kontrol Tokopedia dan lain-lain. Dan alhamdulillah toko-toko itu memang ordernya 5 piece, 10 piece sampai 100 piece, tapi repeat dan mereka senang. Orang datang ke toko, online-nya jalan, di Tokopedia tidak berantakan. Nggak, jadi mereka tuh pada seneng dengan sistem seperti ini gitu. Dia tuh malah mensupport, bro, kalau bisa sistem lu dipertahankan. Nah, cuma kita mau kembangin. Kalau dulu kita produksi Hero, supaya Moon Rabbit kita produksi sebulan, bulan ini cuma Moon Rabbit, nanti 3 bulan baru keluar. Sekarang enggak, karena Hero kan sudah banyak flavor. Jadi kita jualnya itu katalog nanti. Jadi toko-toko itu mau nyolong satu, bukan nyolong siapa. Gua mau Graberry satu, Sapom satu, jadi satu-satu. Jadi apa yang kekurangan di dia itu dia bisa isi gitu. Jadi kita nanti sistemnya katalog gitu. Jadi semua produk kita. Pada saat lu ngeluarin batch, lu produksinya bakal lu lebihin buat restokan. Iya. Jadi iya pasti kayak gitu. Selalu gue lebihin. Kayak kemarin gue cobakan di Excel dan alhamdulillah itu responnya bagus banget dan mereka juga pada respect dengan sistem kita. Nah, gue respect banget sama Hero. Nih produknya Hero yang Excel ini lumayan keripit mulu ya. Berapa kali keripit dan kita juga ngeliat memang
Dan cuma satu sih pembayarannya cash. Itu Iya. doang. Tidak ada tempo, itu doang sih sebenarnya. Oh, lebih sehat. Iya lebih sehat sih. Jadi nggak ada. Kalau dulu kan banyak banget, Rom. Oh, yang Toko bisa yang nggak bayar gitu, kabur, bos. kabur-kaburan kan banyak banget kan. Kabur-kaburan, ditelepon hilang. Iya, ditelepon hilang, alasan lah, emaknya meninggal lah, apalah segala macam banyak banget. Kucing yang meninggal, kucing Kucing yang yang- melahirkan. Banyak banget lah kayak gitu lah. Tapi alhamdulillah sih dengan sistem sekarang sih. Ya, gue juga sih sebenarnya kalau dibilang untuk quantity bullshit sih. Ya. Liquid sekarang lu produksi 30.000 botol satu batch. Batch 2 Iya, betul. Gue setuju. gak bakalan sih. Gua sih Kecuali kalau memang demand-nya tiba-tiba bertambah terus Betul. terus dari batch ke batch, berarti barangnya kan keserap. enggak. Tapi kalau orang-orang yang tiba-tiba geber, Gak ada, gak bakalan bisa. nggak bakal. Udah jago banget sih. Terus gue lihat juga sekarang Peppers itu kalau kata orang 2 juta. Bullshit, gak ada 2 juta Peppers. Kalau 2019 gue percaya. Iya, di eranya Pops. Di era POTS itu Iya. gue percaya itu Peppers bertambah karena orang betul-betul pengen nge-vape karena ada POTS dan itu simple. Iya, betul. Itu simple. Semenjak ada IO dijajah sama IO lagi Udah berontokan. rontokan lagi. Nah, Kayak gitu. Jadi makanya kita tuh memang perlu device-device yang praktis. bener, ini tuh gue tuh ya gue aja sampai sekarang masih pakai yang begini. Iya. Meskipun gue pakai begini juga, Iya, gue tetap iya, akan iya, pakai iya, begini. iya. Kayak gitu. Jadi ya sekarang itu Peppers itu ya paling banyak mungkin 1 juta lah ya. Itu pun kalau iya, Iya, nggak nyampe. Nggak nyampe. Ditambah era pandemi. apalagi ditambah pandemi ini. Aduh, makanya gue bilang, aduh. Tapi ya gimana sih caranya ya? Kalau gue sih di sini ya, gue sebagai pelaku seni sih, Rom. Gue nggak pernah menganggap diri gue itu pebisnis di sini. Nah, Gue tuh pelaku seni, gue berkarya iya. di sini. Iya. Gue berkarya, kalau karya gue enak kata orang enak ya, kalau memang enak dibeli, kalau nggak enak ya nggak dibeli. Iya. Kayak gitu. Jadi gue nggak pernah anggap diri gue itu gue pebisnis di sini. Iya. Ya gue bukan seperti distributor siluman ya, itu pebisnis. Iya. Ya, kayak Wah, itu. itu pedagang lebih tepatnya. Ya lebih tepatnya pedagang lah, apalagi yang sekarang kan Karena banyak. kalau pebisnis biasanya mereka tetap masih punya Punya strategi. punya naluri masterpiece, senimannya, jiwa seninya tuh pasti masih ada kalau pebisnis. Ya kayak gitulah. Kalau menurut gue sih ya yang Sama yang menarik juga ini, Cak. Kalau kita ngomongin soal karya ya, dimana lu ada tadi kita sempat ngobrol sebelum syuting Brothers, Legend, ya kan? Sebuah Iya. konsep yang lu sodorin dan itu memang art yang Iya. dicobain dengan Benar. vape gitu. Kalau gue sih sebenarnya karena gue suka musik sih, Rom. Ya. Memang tujuan gue datang ke Jakarta itu mengejar musik. Tapi mau nggak mau ya gue udah nggak bisa bermusik lagi, bukan karena nggak bisa main jatuhnya. Tapi karena ya pekerjaan gue di vape itu, tanggung jawab gue itu besar banget. Iya, iya. Dan gue nggak bisa ninggalin. Betul. Dan pada akhirnya ya mending gue jadi produser aja. Akhirnya gue bikin konsep Liquid yang namanya, gue memproduksi band namanya Kanda Brothers, dan gue bikinin dia produk, memperkenalkan dia produk, gue keluarin dia album. Jadi konsepnya E57 ini sebenarnya buat entertain sih lebih tepatnya tuh ke arah musik sih. Iya. Jadi gue pengen itu, gue nggak ngambil artis loh yang sudah terkenal, Iya, lu artis nyetak. yang belum terkenal. Lu nyetak. Gue pengen menciptakan gitu, Iya. ibarat kata gue pengen bikin artis ini tuh bisa dilihat orang gitu dengan produk gue, dan begitu pun besarnya produk gue dengan besarnya artis ini barengan. Iya. Gue pengen seperti itu sih, bukan yang udah ini. Mungkin nanti ya kita dibantu sama teman-teman artis yang sudah terkenal atau Iya. kayak gimana. Ya kita minta tolong, kalau mereka tidak mau bantu juga untuk ngiklanin ya it's okay sih menurut gue. Kayak gitu. Jadi memang ya gue tuh bukan brewer asal ini ada momen kita bikin enggak. Ya. Semua terkonsep gitu, bukan asal bodo amat nggak laku. Lagi rame ini. Iya. Mantap. Bodo amat, nggak. Susu semua. Nggak laku, nanti kita bikin lagi. Nggak Sekali laku. yang putra Iya. booming semua keluar mochi. Iya makanya, alhamdulillah sih. Tapi gue bangga banget loh diikutin Om. Iya sih. Gue tuh bangga banget gitu. Berarti orang tuh kalau diikutin berarti karyanya bagus dong. Bener. Iya kan? Dan yang lain akan apa ya? Nampung luberan ya istilahnya ya. Kalau dibilang mengikuti, jujur, gue bukannya munafik. Gue pernah ngikutin produk waktu zamannya on. Tapi gue mengikuti itu bukan menghancurkan harga. Iya. Gua Dan karakter rasanya nggak nembak. Nggak nembak, dan gue lebih menyempurnakan sih, Rom. Iya. Gue mau belajar produk. Oh, produk ini kekurangannya di sini. Oh, produk ini sudah bagus, tapi alangkah bagusnya kalau gue bikin seperti dengan cara gue, dengan karakter gue, kayak gitu. Iya. Alhamdulillah, ya kalau kita lihat outnya siapa yang bertahan? Out yang original
dan alhamdulillah disusul sama out gua. Iya. Gitu. Dan itu yang terjadi di pasar. Iya. Permintaannya sekarang masih banyak. Kalau sekarang berdua-dua mau bikin out, telat. Itu bukan waktunya. Lu mau jual harga murah pun udah Iya. udah nggak bisa. Soalnya marketing plan-nya juga lu cuma bisa bikin liquid doang, nyontek nggak bisa. Barang murah itu Nggak tidak ada yang pernah punya strategi marketing yang Betul. bagus karena dia nggak punya margin ke sana. Bener, Iya. bener. Hanya barang-barang yang bisa di-branding dengan bagus adalah barang-barang yang memang punya eksklusivitas. Biasanya barang-barang begitu jatuhnya ke pedagang yang kita bilang tadi. Iya, benar. Jatuhnya ke pedagang. Nggak Ya jauh-jauh. udah dari situ ya itulah yang ngancurin industri ini sebenarnya. Ya kalau dibilang ya, Papers kan senang murah. Enggak, Enggak. bro. Kualitas juga berpengaruh. Kualitas itu tidak yang namanya harga itu pasti dibeli kalau lo punya kualitas. Benar gak? Benar. Benar gak? Rokok Sampurna mahal, ada di bawahnya Sampurna. Nah, Tapi tetap aja nomor Sampurna yang paling laku. iya. Begitu, karena taste cuy. Iya, nggak bisa. Iya. Beda kalau mobil, beda kalau motor, beda. Ini tuh taste gitu. Ya sama lah Indomie goreng. Banyak kok yang bisa bikin Indomie goreng. Iya. Tapi mie goreng mahal, laku gak? Laku. Karena taste begitu. Karena taste. Ya tapi Oke. ya masing-masing sih orang pengen punya strategi bisnis ya, strategi bisnis. Ada yang ikut momen biar ikut kebagian kecipratan ya, tapi nggak Kalau menurut apa-apa. gue lebih tepatnya ada orang yang memang mengerti bagaimana cara berbisnis, how to play it, sama banyak orang yang nggak ngerti tapi bego-begoan aja, pokoknya gue dapet duit. Ya itulah. Itu banget yang ketawa Ya, sebenarnya. ya kalau dibilang kalau kata temen gua Tuhannya duit. Tuhannya duit. Iya. Ya, Jadi ya, tidak ya. mikirin itu temennya yang dihancurin. Iya. Ya, pokoknya duit ada. Ya, pokoknya mereka ngajar cuan, mereka Number nggak one. ngajar value, mereka nggak Nggak. tahu meaning dari semua Nggak yang tahu. mereka lakukan. Nah, Cak, nih kira-kira nih untuk Papers yang nonton atau stakeholder yang nonton di industri, kalau misalnya lu bisa kasih kesimpulan, lu pengen nyampein apa sih buat mereka? Ya, gue sih pengennya bilang seperti ini ke Papers ya. Intinya apa ya? Lu pasti tahu yang terbaik buat lu. Intinya itu sih sebenarnya. Lu tahu flavor yang cocok buat lu sebenarnya kayak gitu. Ya, gue sih sebagai produsen berharap Papers ini punya selera yang bener-bener yang bisa memuaskan buat dia. Iya. Kayak gitu sih. Itu sih. Ya kalau untuk distributor ya tolonglah hargailah karya kita. Iya benar. 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 Tolonglah. Karya liquid kita itu tidak berbeda Iya. dengan karya seni dalam bidang apa. Benar, tolonglah dihargain. Ini tuh karya gue, ibarat kata itu sama dengan anak gue. Iya. Sama ini kayak penyanyi bikin lagu. Ya, Benar, sama. benar. Gue bikin liquid. Begitulah. Ya, paling gitu doang sih. Oke kalau gitu, thank you banget nih. Thank you banget ya udah diundang. Udah main ke Afri Talks ya kan. Iya. Turun gunung dia. Turun gunung. Turun gunung mampir ke Afri Talks. Terima kasih sekali buat yang nonton di YouTube, boleh like, subscribe, komen. Buat yang nonton di Instagramnya Afri, boleh juga like, Boleh. komen. Nanti ada di tag juga Instagramnya Eca. Thank you banget Eca. Thank you banget ya, Sampai thank you. ketemu lagi, sukses terus. Thank you.